Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Tidak baik. Ada yang sakit? Tidak ada. Alhamdulillah ada semua. Sebelum kita memulai kegiatan pada pagi hari ini, kita pertama berdoa dulu. Berdoa supaya kita tidak masing-masing. Oke, selesai. Tadi ada semua kan ya? Ada yang isi. Mulai ada yang tahu kita belajar apa hari ini? Biologi. Ya, tahu biologi. Tentang materinya Batu karanja. menyusun proses pengambilan bentuk kita. Sekarang kita belajar tentang proses pengaturan pada tumbuhan. Sebelumnya kalian pernah mengamati kalau pagi-pagi itu tumbuhan itu selalu basah satu bagian. Bun. Itu terjadi karena ada Proses bun dari udara. selain itu yang berhubungan dengan tumbuhan itu sendiri selain dari faktor cuaca. Nah, proses itu terjadi karena adanya pengangkutan air di dalam tumbuhan dan mengedarkannya dari dalam salurisia dan kecil ke seluruh tumbuhan itu sendiri. Dan tumbuhan itu akan mengeluarkannya dalam proses transpirasi, fermentasi, dan ekskresi. Oke? Bapak harap untuk pembelajaran hari ini siswa mengidentifikasi jaringan jenis tumbuhan, mulai dari meristem, jaringan rambut, jaringan pelindung, dan sebagainya. Terus selanjutnya siswa menjelaskan fungsi tiap jaringan dan hubungannya dengan pembentukan organ seperti akar, batang, daun, dan bunga. Oke. Terus adapun selanjutnya siswa juga dapat menyusun diagram keterkaitan antara jaringan dan sistem organ berdasarkan hasil diskusi kelompok. Oke. Nah, sebelum itu Bapak akan mengirimkan video kepada kalian di amati bahan tersebut. Sebelumnya diamati dengan baik-baik ya untuk videonya. Akan berkumpul dalam jumlah banyak dengan bentuk, fungsi, dan sifat yang sama sehingga menjadi sebuah jaringan. Lalu, apa sajakah jenis jaringan pada tumbuhan yang membuat tumbuhan menjadi besar dan tinggi? Nah, untuk mengetahui jenis-jenis dan fungsi jaringan pada tumbuhan, di video kali ini kita akan membahas struktur jaringan tumbuhan. Jadi, jaringan tumbuhan merupakan gabungan sel pada tumbuhan yang mempunyai bentuk, struktur, dan fungsi yang sama. Berdasarkan tipe dan fungsinya, jaringan pada tumbuhan terbagi dua, jaringan meristem dan jaringan dewasa. Yuk kita bahas satu persatu. Jaringan meristem merupakan jaringan yang aktif membelah dan belum mengalami diferensiasi. Jaringan meristem memiliki dinding sel yang tipis, nukleus yang besar, bersitoplasma padat, vakula kecil bahkan hampir tidak ada, dan selnya tidak menyimpan cadangan makanan.
Jaringan meristem ini memiliki sifat totipotensi yang tinggi, yaitu kemampuan sel untuk tumbuh dan berkembang menjadi individu lengkap seperti induknya. Berdasarkan asalnya, jaringan meristem tumbuhan terdiri dari meristem primer dan meristem sekunder. Meristem primer merupakan jaringan muda yang berasal dari sel-sel embrionik, terdapat pada ujung batang dan akar, sehingga dapat membuat akar dan batang bertambah panjang. Sedangkan meristem sekunder berasal dari jaringan dewasa yang berhenti tumbuh tetapi menjadi embrional kembali, terdiri dari kambium yang terdapat pada akar dan batang dan kambium gabus yang ada pada kulit batang dan dapat menjadikan tumbuhan bertambah besar dan lebar. Berdasarkan letaknya, jaringan meristem dibedakan menjadi meristem yang terdapat pada ujung batang dan akar merupakan meristem apikal sehingga akar bertambah panjang dan batang bertambah tinggi. Meristem yang terdapat di antara jaringan dewasa dan pangkal ruas batang disebut meristem interkalar, menyebabkan ruas pada batang semakin panjang, dan meristem yang terletak sejajar dengan bagian permukaan organ merupakan meristem lateral. Meristem apikal berasal dari promeristem atau tunas apikal. Meristem interkalar pada ruas-ruas batang memiliki bagian-bagian berikut: epidermis, kambium ke arah dalam membentuk xilem, sedangkan ke arah luar membentuk floem. Oke, anak-anak, terkait materi pembelajaran hari ini. Ini cukup, Bang. Ini ke orang lain. Oke, anak-anak sekalian, dari video yang Bapak berikan, Bapak akan menguji sebagaimana pemahaman kalian terkait pengamatan video tersebut. Bapak akan memberikan kelompok 3 kelompok berdasarkan tiga. ya berbentuk 3 orang. Lanjut, Bapak jelaskan sebentar ya lembar kerja presentasinya. Dalam petunjuk kegiatannya itu tadi yang pertama adalah tujuan pembelajaran di atas. Terus tadi udah diamati video yang disediakan yang Bapak kasih tadi. Selanjutnya kalian akan mendiskusikan hasil belajar kalian antar sesama kelompok. Selanjutnya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah dilakukan ini, jawab di bagian atas paling belakang. Kalian jawab. Selanjutnya kalian akan mempresentasikan hasil dari kegiatan kelompok. Oke, jelas? Oke, silakan di 1, 2, 3. Guru misalnya misalnya Upondi. Iya, di lah. Keseimbangan air ya, itu. Maksudnya Lajim. Ya, sampai apa ya? Jelaskan bagaimana. Oke, anak-anak sekalian, dari LKPD yang Bapak udah kasih, apakah udah dijawab semuanya? Sudah. Ada yang belum? Udah. Sisa satu. Oke, Bapak minta satu kelompok maju ke depan untuk presentasi. Ayo, siapa yang mau? Saya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jelaskan bagaimana struktur jaringan silem dan floem berperan dalam proses pengangkutan zat. Silem tersusun dari trakea, trakeit, serat silem, dan parenkim silem. Dindingnya tebal dan mengandung lignin sehingga kuat untuk mengangkut air mineral dari akar ke daun secara satu arah bottom up. Floem tersusun atas tabung tapis, sel pemiring, serat floem, dan parenkim floem. Pertanyaan nomor 2, mengapa proses transpirasi berperan penting dalam menjaga keseimbangan air pada tumbuhan? Jawabannya, menimbulkan daya hisap transpirasi, yaitu tarikan ke atas yang membantu mengalirkan air dari akar ke daun melalui silang. Mengatur suhu daun, sebab penguapan air menurunkan temperatur. Soal nomor 3, bagaimana pengaruh lingkungan terhadap laju transpirasi tumbuhan? Jawabannya, faktor lingkungan yang memengaruhi seperti suhu, kelembapan udara, cahaya angin, dan ketersediaan air tanah. Soal nomor 4, bandingkan mekanisme penyerapan air dengan penyerapan mineral oleh akar tumbuhan. Jawabannya, terjadi secara osmosis. Air bergerak dari tanah, konsentrasi air tinggi ke dalam sel akar, konsentrasi air rendah, dan memerlukan energi yang sedikit atau tidak sama sekali pasif, dan dipengaruhi oleh perbedaan potensial air dan tekanan transpirasi. Penyerapan mineral banyak berlangsung secara aktif, memerlukan ATP. Soal nomor 5, jika proses transpirasi terganggu, apa dampaknya terhadap kelangsungan hidup tumbuhan? Jawabannya, jika transpirasi menurun atau terganggu, daya hisap transpirasi melemah sehingga air dan mineral sulit naik ke daun. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi teman-temannya yang sangat bagus tadi, ada nggak dari kalian yang bisa merefleksikan hasil dari pembelajaran hari ini? Silakan. Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran mengenai proses pengaturan pada tumbuhan, saya memahami bahwa mekanisme transportasi pada tumbuhan merupakan sistem yang terstruktur dan saling berkaitan. Jaringan silem dan floem memiliki peran spesifik dalam mengangkut air, mineral, serta hasil fotosintesis ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Proses transpirasi juga memegang peranan penting dalam menjaga keseimbangan air, mengatur suhu daun, serta membantu pengangkutan air melalui daya serap transpirasi. Selain itu, kondisi lingkungan ternyata memberikan pengaruh signifikan terhadap laju transpirasi, sehingga tumbuhan perlu mampu menyesuaikan diri agar tidak mengalami kekurangan air. Mekanisme penyerapan air dan mineral oleh akar juga menunjukkan adanya perbedaan prinsip kerja, di mana air diserap secara osmosis sementara mineral banyak diserap melalui proses transport aktif yang memerlukan energi. Secara keseluruhan, saya menyadari bahwa kelancaran proses pengaturan pada tumbuhan sangat bergantung pada keterhubungan setiap komponen yang terlibat. Gangguan pada salah satu proses dapat berdampak pada fungsi fisiologis lainnya dan mengancam kelangsungan hidup tumbuhan. Melalui pembelajaran ini, wawasan saya mengenai sistem transportasi tumbuhan menjadi semakin mendalam dan terstruktur. Oke, berikan apresiasi. Dari hari ini hanya ini yang Bapak dapat sampaikan. Materi selanjutnya akan saya bahas minggu depan.